Halo teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang latihan soal TU CPNS 2021. Seperti apa untuk model-model soalnya? Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya biar teman-teman nanti mendapatkan update notifikasi video terbaru dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas lagi soal-soal untuk saat ini terkait dengan bilangan berpangkat ya. Oke, jadi langsung saja teman-teman kita ke contoh yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, 25/8 dikali 64 pangkat setengah ditambah 19/4 dikali 16 pangkat setengah sama dengan. Oke, jadi di sini pertama kita ubah dulu bentuk-bentuknya yang perpangkatan ini ya. Yang ini kita tulis aja dulu 25/8. Kemudian yang ini 64 pangkat setengah dikali ya. Oke, kita ubah 64 itu sama dengan 8 kuadrat ya. 8 kuadrat dipangkatkan setengah. Kemudian ditambah yang ini 19/4 dikali 16 itu 4 kuadrat, kemudian dipangkatkan setengah. Nah, oke, sampai sini kita operasikan untuk pangkat perpangkatan atau bilangan berpangkat yang dipangkatkan itu berarti 8 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Jadi ini kita bisa coret, karena kalau bilangan berpangkat dipangkatkan itu kan kita kalikan pangkatnya. Jadi kita bisa langsung coret saja. Ini kita coret. Jadi ini tinggal 25/8 dikali 8. Ini kita coret juga. Yang ini 4 dicoret. Berarti ini tinggal 25 ditambah 19. Jadi 25 ditambah 19 44. Jadi jawabannya yang B, 44. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini 56,34 kuadrat dikurang 43,66 kuadrat. Ini 66 ya. Oke. Jadi untuk soal seperti ini teman-teman tidak usah dikuadratkan satu persatu karena itu akan mempersulit atau menyusahkan kita dalam proses perhitungannya. Jadi kita manfaatkan untuk definisi atau dasar yang sudah kita ketahui dalam bentuk aljabar, yaitu bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, jadi setelah kita ketahui seperti ini, kita tahu bahwa di sini A-nya itu yang ini dan B-nya itu yang ini. Jadi kita langsung substitusikan ke persamaan yang ini. Oke, berarti ini jadinya 56,34 kemudian ditambah dengan 43,66 dikali dengan 56,34 dikurang 43,66. Oke. Jadi ini kita jumlahkan 56 tambah 43 itu 99. Ini ditambah ini 1 berarti ini 100. Kemudian ini yang ini dikurang berarti ini 12,68. Nah, kalau kita kalikan berarti ini komanya jadi mundur 2 angka. Jadi ini hasilnya 1268. Jadi hasilnya 1268. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Oke. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Di sini ada 4 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat dikali 2 pangkat 3. Berarti ini operasi yang harus kita dahulukan yaitu perkalian.
Jadi kita tulis lagi di sini 4 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3, yaitu jadinya 2 pangkat. Kalau perkalian berarti pangkatnya kita jumlahkan, jadi ini pangkat 5. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 kemudian dikali 4 lagi, jadi hasilnya 64. Oke, kemudian untuk 2 pangkat 5 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya 32. Jadi kalau kita jumlahkan ini hasilnya berapa? 96. Jadi hasilnya yang E, 96. Kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Sini ada 0,07 dikali 5 kuadrat ditambah 400 dikali 0,01% sama dengan, lagi di sini 0,07 dikali 5 kuadrat itu 25, dan ditambah 400 dikali 0,01 per 100. Kemudian ini 0,07 kalau dikali 25 itu kita dapatkan 1,25. Kemudian ditambahkan, ini kita coret dulu, 4 dikali 0,01 itu hasilnya 0,04. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan 1,25 ditambah 1,75 ya. 1,75 ditambah 0,04, jadi hasilnya 1,79. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Di sini 33 ditambah 22 dikuadratkan, kemudian dikurangi 1950. Oke, jadi ini kita tulis lagi di sini. 33 kita tambah dengan 22, artinya 55 kuadrat dikurangi 1950. Nah, kemudian kita tinggal hitung saja nih 55 kuadrat. Jadi kita coba cek di sini 55 dikali 55. Oke, 5 kali 5 25. 25 27 5 27 5 12 30 30 25. Jadi ini hasilnya 3025 dikurang 1950. Kita kurangi di sini 1950. 5 7 0 1. Jadi hasilnya 1075. Jadi jawabannya yang mana? 1075. Jawabannya yang E, 1075. Oke, lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Di sini untuk soalnya ada akar 2 ditambah akar 5 pangkat negatif 1. Oke, ya di sini pangkat negatif 1 ini memiliki arti bahwa dia adalah 1 per. Nah, jadi kita tulis di sini jadinya ini 1 per akar 2 ditambah akar 5. Kemudian kalau bentuknya seperti ini kita harus lakukan, ya betul, kita harus merasionalkan. Jadi kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya yaitu akar 2 dikurang akar 5. Yang bawah juga akar 2 dikurang akar 5. Ini bertujuan agar nilai dari ini kan 1, jadi tidak mengubah nilai yang depan. Oke. Setelah itu kita tinggal kalikan 1 dikali akar 2 dikurang akar 5, berarti ini tetap akar 2 dikurang akar 5 per. Kita kalikan akar 2 dikali akar 2 berarti 2. Kemudian
tadi kita sudah pelajari ya bahwa ini kalau misalkan A plus B dikali A min B itu berarti A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti A kuadratnya kan akar 2 kuadrat, jadi 2 dikurang B kuadratnya 5. Oke, berarti ini sama dengan akar 2 dikurang akar 5 per 2 dikurangi 5, 3. Jawabannya akar 2 dikurang akar 5 per 3. Yang mana teman-teman? Yang C. Oke. Kita lanjut lagi untuk contoh soal yang berikut. Di sini ada 27 pangkat 1/3 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 6. Operasinya penjumlahan dan pengurangan, jadi tidak ada yang perlu diprioritaskan. Kita kerjakan dari paling depan. 27 itu sama dengan berapa? 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian kita pangkatkan lagi 1/3 ditambah 3 kuadrat dikurang 2 pangkat 6. Nah, kemudian kita hitung aja nih. Ini kan berarti kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, kita tinggal coret atau kita kalikan. Jadi ini tinggal 3 pangkat 1 ya, 3 ditambah 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 9 dikurang 2 pangkat 6, teman-teman. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64 ya. Jadi teman-teman bisa coba cek, dihitung hasilnya 64. Nah, kita tinggal operasikan nih. 3 tambah 9 12. 12 kemudian dikurang 54. 12 dikurang 64, sorry. 12 dikurang 64 itu hasilnya negatif 52. Jadi hasilnya negatif 52 yang C, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, untuk contoh soal yang berikutnya, ini ada 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat dipangkatkan setengah. Oke, jadi kita tinggal cek di sini. 9 kuadrat tambah 12 kuadrat dipangkatkan setengah. Nah, oke, ini kan bilangan-bilangan ini tuh kan sangat familiar ya untuk kita. Kalau misalkan kita sering berlatih, itu pasti sering muncul. Nah, kita tinggal hitung aja. 9 kuadrat itu kan 9 kali 9 81. Kemudian 12 kuadrat itu kan 12 kali 12 14. Ini kita pangkatkan berapa, teman-teman? Setengah. Jadi 81 ditambah 144 itu hasilnya 225. 225 dipangkatkan setengah. Nah, pangkat setengah itu artinya kan ini bentuk akar ya. Jadi ini jadi akar 225. Berapa akar 225? Itu 15. Jadi jawabannya yang betul yang D, akar dari 225 yaitu 15. Oke teman-teman, untuk pembahasan soal terkait bilangan eksponen atau berpangkat sampai sini terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa di-share juga videonya biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.